Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Raffi Mulyana. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Menteri Perekonomian. Nah, pada santai. Pada podcast lebih dekat dengan BEM. Sebelumnya di sini mungkin pada penonton belum pada tahu ya apa itu lebih dekat dengan BEM. Nah, lebih dekat dengan BEM itu adalah merupakan program kementerian dari Kementerian Komunikasi yang merupakan media penyampaian aspirasi, pertanyaan, saran atau kritik. Nah, sebelumnya lebih dekat dengan BEM ini menggunakan metode live chatting ya. Nah, live chatting tersebut berada di akun line resmi IG BEM line resmi BEM. Nah, mungkin penonton belum pada tahu ya siapa nama dari akang-akang ini. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Kang siapa ini? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aksanul Fitroni. Saya dari mahasiswa Universitas Masum. Kebetulan semester 5. Saya jurusan Perbankan Syariah. Saya di Badan Eksekutif Mahasiswa menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Boleh? Ya, dan izin perkenalkan, nama saya Rijal Setiawan, jurusan Sistem Informasi dari semester 3. Nah, sekarang di BEM menjabat sebagai staf Kementerian Perekonomian. Ada satu lagi? Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Sodik dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 3. Di BEM saya menjabat sebagai staf Menteri Perekonomian. Sekarang penonton mungkin udah pada tahu ya nama dari akang-akang ini yang sering berada di kantin corner, sering nongkrong yang Jaga ya betul. Memenuhi suplai mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan Menteri Perekonomian itu kerjanya ngapain aja gitu, Kang? Untuk mekanisme kerja Kementerian Perekonomian, 1. Bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa, 2. Memegang koordinasi perekonomian Badan Eksekutif Mahasiswa, 3. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf Menteri Perekonomian. Untuk mekanisme kerjanya. Nah, boleh diterangkan dulu untuk wewenang dan program kerjanya? Ya, untuk wewenang di Menteri Perekonomian, yang pertama itu menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pemasukan Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, memberikan laporan setiap bulannya kepada Presiden Mahasiswa. Itu mungkin untuk wewenang Menteri Perekonomian. Dari perekonomian, ya. Untuk selanjutnya mungkin tugas dari tugasnya itu seperti apa, Kang? Tugas dari staf Kementerian Menteri Perekonomian itu yang ke-1 bertanggung jawab kepada atasan Menteri Perekonomian Kang Sano sendiri gitu. Terus yang kedua itu membantu melaksanakan tugas-tugas Kementerian Perekonomian, diantaranya ya kita program yang berjalan sekarang ini jaga angkringan. Nah, otomatis kita sebagai staf Kementerian Perekonomian itu membantu program kerja tersebut gitu. Jadi saling membantu gitu. Terus ada juga program kerjanya Kementerian Perekonomian. Di sini juga yang pertama bekerja sama dengan Menteri Keuangan melakukan transparansi data keuangan gitu. Jadi setiap bulan atau setiap minggu ya ada transparansi data keuangan gitu. Terus yang kedua juga membuka dan mengembangkan kegiatan wirausaha BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, guna menambah penghasilan yang dapat dipakai pada saat BEM membutuhkan gitu. Seperti angkringan yang kayak gitu. Itu juga untuk menambah keuangan di BEM gitu. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya mau bertanya nih. Dari Menteri Perekonomian sendiri, usaha apa sih yang sudah dijalani saat pandemi seperti ini? Untuk pandemi paling kita hanya memeriksa beberapa poin yang dimana emang kita tidak bisa memenuhi. Contoh berjualan, ada masukan berjualan secara online untuk
masukan dari salah satu anak badan eksekutif mahasiswa, tapi kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena kenapa tuh Kang? Memang berjualan secara online kita tidak memahami pasar yang terbuka secara masyarakat. Karena beda lagi saat kita berjualan saat offline, kita bisa melihat pasar di sekitar, tapi ketika online kita masuk ke pasar yang lebih umum lagi, yang kemasyarakatan. Oh iya, cakupannya yang luas gitu ya Kang. Lebih luas lagi. Yang lebih luas. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ini langsung sesi pertanyaan aja, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Soalnya soalnya dikejar waktu juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa? Apakah Kementerian Keuangan itu seperti bendahara, dan bedanya Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perekonomian itu bedanya itu apa Kang? Oh, untuk bedanya Menteri Keuangan lebih perbedaannya itu. Perbedaan Menteri Perekonomian dengan Menteri Keuangan. Betul. Nah, untuk Menteri Perekonomian biasanya dia diberi tugas sama Menteri Keuangan, yakni menjalankan kegiatan yang bisa menghasilkan keuangan. Jadi ibarat kata ya, kita Menteri Perekonomian di bawah naungan Menteri Keuangan. Ya ambil contohnya tadi kayak kita menjalankan angkringan itu ya Kang ya. Kita menjalankan angkringan, terus data terus keuangannya itu kita disetorkan kepada Menteri Keuangan. Dan kita pun harus secara rutin laporan ke Menteri Keuangannya. Ya. Itu laporannya sebulan sekali, seminggu sekali? Nah, biasanya untuk laporan kita per hari ada. Terus dirangkum secara mingguan, langsung dirangkum lagi secara bulanan. Jadi agar datanya akurasinya tepat. Oh, iya. Selain usaha ini nih, ada lagi nih. Selain usaha di kantin corner, apakah ada usaha lain yang dijalankan Menteri Perekonomian? Nah, dulu Kementerian Perekonomian saat sebelum pandemi. Biasanya Menteri Perekonomian membangun usaha lain seperti membuka stand saat mesa. Itu pun dimasukkan dalam program kerja stand mesa. Itu berkreasi, kita anak badan eksekutif berkreasi, tapi di bawah naungan di ketua pelaksanain sama Menteri Perekonomian biasanya. Itu. Ada juga kadang kita menyewakan stand kepada publik. Jadi biasanya ada beberapa pihak yang meminjam stand untuk membuka stand di tempat lain dan meminjam ke standnya minjam ke Menteri Perekonomian. Itu yang pinjam biasanya dari orang luar kampus apa dalam kampus itu? Sebenarnya kita membuka untuk umum, tapi berhubung standnya hanya ada beberapa, nggak terlalu banyak. Biasanya yang kenal-kenal aja yang minjam. Orang dekat doang ya. Jadi lumayan saling membantu lah gitu. Ibaratnya mereka yang membutuhkan stand, sedangkan mereka belum punya gitu. Nah, kita menjadikan untuk mereka gitu. Tapi kalau misalkan orang luar nih mau minjem ke Akang belum kenal sebelumnya, itu boleh nggak? Nah, untuk itu biasanya kita lihat tipikal orangnya, apakah dia tidak benar-benar tahu kita menyewakan stand itu dari temannya, atau emang dia tiba-tiba tahu sendiri. Kalaupun tiba-tiba dia tahu stand sendiri, itu paling belum boleh izin karena nggak ada yang bisa dipercaya. Oh iya. Oh iya, takutnya rusak juga ya. Terus ada lagi ini, dulu itu angkringan mahasiswa kan emang bertepatan di sekretariat BEM. Nah, dulu juga selain kantin mahasiswa, selain istilahnya angkringan BEM, dulu juga ada printing. Nah, karena ada beberapa problematika, kita tidak bisa menjalankan printing secara seperti dulu lagi. Satu, karena sekre juga udah berpindah tempat. Kedua, ada sedikit masalah dengan printernya. Sama komputernya juga. Dan juga kan yang belum diperbaiki ya Kang ya? Iya, nah, dan juga yang dibingungin teh gimana ya? Untuk angkringan mahasiswa, kita tempatnya lebih besar lagi, di mana tidak angkringan BEM tapi kantin mahasiswa. Nah, di situ kita bekerja sama langsung di bawah naungan inkubator bisnis. Tapi kita suruh berkreasi sendiri, di mana barang di situ harus terlihat selalu full. Untuk memasok bahan pangan ke mahasiswa, universitas masuk. Iya. Diibaratkan kalau dulu misalkan
belum semuanya mahasiswa tahu gitu angkringan di sekre. Nah sekarang itu mencakup lebih besar gitu, bukan umum ya, mahasiswanya lebih banyak mengetahui angkringan sekarang gitu. Jadi kebutuhannya juga pasti banyak. Iya. Terus etalase juga harus kelihatan penuh. Dan alhamdulillah sekarang angkringan sudah berpindah tempat ke atas, mahasiswa pada tahu gitu. Ya, jadi alhamdulillah juga pemasukan ke kitanya juga agak lumayan meningkat. Meskipun dalam tanda kutip kita kuliah 70-30, setidaknya kita menyediakan bahan pangan untuk mahasiswa masuk. Ya, jajanan. Karena ditakutkannya emang beberapa kantin juga ada yang tutup juga karena pandemi seperti ini ya, Kang ya. Sebentar ya, Kang. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Bagus nih pertanyaannya. Apakah ada syarat khusus buat jadi menpero? Oh, untuk syarat khusus kita lebih ke basic orangnya, apakah orangnya bisa melebarkan sayap relasi yang dimana kita ingin di setiap kita menjajakan dagangan di kantin mahasiswa, kita mendapat relasi keluar juga yang mana bisa diajak kerjasama untuk keperluan seminar atau acara atau program kerja dari kementerian lain, jadi bisa diajak kerjasama oleh menpero. Nah ini cocok juga nih, jadi buat adik-adik tingkat ya yang mau masuk BEM dan minat di Menteri Perekonomian. Tadi udah dijelasin sama Kang Sanul. Seperti itu. Ini nih. Apakah menjadi menpero? Berarti ini saya bertanya untuk Kang Rijal sama Kang Oki ya. Apakah menjadi menpero kemauan dari akang-akang semua? Oke duluan. Saya duluan. Menurut saya jadi staf menpero itu atau Menteri Perekonomian itu ya saya muncul dari hati sendiri ya. Dari dulu juga saya di wawancara waktu itu LKM dulu ya, saya tujuannya ya ingin ikut ke Menteri Perekonomian gitu, dimana itu juga jadi gimana ya, jadi hobi saya gitu. Hobi saya jualan gitu. Nah seenggaknya saya ikut ke menpero ini menambah channel, menambah relasi gitu, jadi dapat ilmu-ilmu juga yang lain gitu, yang sebelumnya Ijal SMA atau sebelumnya Ijal nggak tahu apa itu jualan, terus gimana ngebangun usaha yang seperti sekarang ya, angkringan gitu. Nah itu juga jadi motivasi gitu waktu dulu. Jadi ya ini sebagai sebagai muncul sebagai proses yang lumayan gitulah. Terus ini juga muncul dari hati gitu. Jadi enggak apakah Ijal kamu itu biar supaya banyak followers atau apa gitu. Jadi nggak ada paksaan ya, nggak ada paksaan dari manapun. Nggak ada istilahnya meningkatkan sosial gitu. Pengen ya cari tenar ya, bansos. Kayak gitu, tapi itu muncul dari hati juga gitu. Dari Kang Oki? Mungkin saya pribadi ya agak sama kayak Rijal, cuman saya selama di dalam organisasi apalagi di Kementerian Perekonomian ini jadi tahulah misal bagaimana sih cara kita laporan keuangan, apa saja yang harus dibeli, terus ngelis belanjaan gitu. Jadi mengatur semuanya itu udah terstruktur ya Kang ya. Termanage ya. Kayak gitu. Saya mau nanya nih, mungkin ada nggak sih keluh kesah dari menpero tersendiri itu? Ya pasti ada. Kalau dari menterinya sendiri ya, keluh kesah pasti ada. Tapi gimana kita masih ingat ini cerita ya, Sanul sendiri ya cerita. Dulu Sanul pernah ketika kantin pertama turun, di mana rasa frustasi, keberatan. Kenapa harus Sanul sendiri, kenapa harus menpero sendiri yang kerja di kantin gitu, menjadi bagian pengawas juga, tapi selalu saja menpero nggak bisa berbagi-bagi. Dengan seiring berjalannya waktu, Rijal bilang, Kang buat apa ngeluh
gak ada manfaatnya, mending lihat senyuman pelanggan yang datang we. Ngerasa bahagia, perutnya diisi, ngerasa disediain makanan sama kita teh sebuah berkah yang bagus gitu. Kita nggak harus muluk-muluk ngitungin yang negatifnya, ambil aja positifnya, jalani aja. Karena apa? Pada intinya semua juga capek. Kalaupun kita masih berkeluh kesah, saya yang paling capek, nggak akan ada ujungnya. Iya. Lebih baik jalani, syukuri, nikmati. Terus dari saya mah keluh kesah gitu. Iya, keluh kesah waktu jaga angkringan. Emang waktu dulu tadi benar kata Kang Sanul, mengapa kita selalu yang menjalankan gitu, sedangkan kan ini untuk kepentingan BEM gitu kan, istilahnya BEM gitu, mengapa harus kita mempero sendiri gitu. Nah dari sana teh kita pernah ya kita bertiga itu ngalamin sakit karena drop. Terlalu kecapean gitu, datang pagi pulang malam gitu, sampai kan ada kelas NR gitu, pulang malam jam 9 atau jam 10-an waktu dulu tuh. Jadi ya itu ibaratnya ya terlalu capek gitu. Sebelumnya juga kita teh kuliah gitu kan, sibuk kuliah, sebelum juga angkringan ya kuliah dulu, terus ya saling aplus lah, saling jaga. Misalkan ini nggak ada matkul sok jaga gitu. Nah, jadi saling bantu ya Kang ya kayak gitu. Cuman ya dipikir-pikir juga, sebelum ada jadwal kayak sekarang capek gitu waktu dulu tuh. Jadi ya ngalamin gitu perihnya. Emang kita juga dari dulu agak shock ya, dimana angkringan BEM itu yang waktu dulu masih bersatu dengan sekre ya. Nah sekarang pindah tempat ke yang lebih besar lagi ya. Jadi waktu dulu mah kalau misalkan yang beli teh, jadi Ija juga nggak tahu sistemnya gimana. Pas di sini, pas pindah ke atas ke sini, kok banyak yang beli, jadi mau tutup juga asa gimana gitu. Soalnya kan harus memenuhi ya kebutuhan mahasiswa juga gitu. Kasihan kalau misalkan tutup. Nah untuk itu ya jadi shock juga, kaget, gini capek gitu. Ya hasil kita tumbang waktu itu. Jadi ya sekarang ya alhamdulillahnya teh kita udah bagi jadwal. Nah per harinya siapa, jadi minimalisir tenaga kita lah gitu. Jadi nggak terlalu capek ke kitanya gitu. Mungkin ya mungkin sama kayak gitu. Dulu sebelum belum dibuat jadwal, kita bertiga drop banget gitu ya. Masih kewalahan. Ya masih kewalahan mungkin. Karena kenapa kita bertiga terus gitu ya waktu dulu sebelum ada jadwal. Nah, alhamdulillah sekarang ada jadwal. Paling kita bertiga cuman mengawasi lah ibaratnya. Supaya yang kebagian jadwal itu jangan lupa juga buat ngejaga angkringannya, walaupun ya ada daring kah atau ada matkul, tapi kalau misalkan waktunya nyase atau waktu luang ya jaga angkringan gitu. Ini kan jaga angkringan itu dari rata-rata dari yang jaga itu BEM ya. Nah kalau dari mahasiswa umum boleh nggak Kang jaga angkringan? Nah untuk sistem itu mungkin kita akan berlanjut, karena apa? Pada dasarnya kita menggunakan sistem 30-70, belum se-purenya itu offline. Nah di saat offline juga tingkat pembeliannya itu semakin banyak. Biasanya dari sebelumnya aja kita penghasilan lumayan besar, tapi sekarang hampir setengahnya dari besar itu. Jadi kita belum terlalu kewalahan. Misalkan dari kita, terus anak-anak BEM-nya mulai kewalahan, paling kita akan mengajak kerjasama, terutama ke himpunan mahasiswa HIMI. Mahasiswa Indonesia. Jadi lebih baik kita dijalankan secara bersama, tapi tetap diawasi oleh Menteri Keuangan dan dikasih tanggung jawab oleh Presiden. Nah kita bisa bekerja sama, jadi kita juga tidak terlalu monoton. Berarti kedepannya mah ada kemungkinan ya Kang ya untuk. Nah kemarin juga sempat mulai dibahas untuk printing yang biasanya ada sama Menpero. Nanti juga bakal diadain kalau ketika kelasnya saat mulai offline. Berhubung online karena
pemasukan juga kurang efektif. kurang efektif lah, kurang apa ya, dananya masih kurang untuk mengupgrade kantin. Insya Allah di angkatan selanjutnya semoga Menpero bisa memenuhi kebutuhan yang ada di kantin. Amin, amin. Ada pertanyaan lagi nih Kang. Boleh. Jadi Menpero itu capek nggak sih? Boleh Kang Sanul dulu. Kalau disebut capek sih capek. Kadang jujur dari Sanul sendiri kan orangnya tipikalnya pemarah. Iya. Tapi kalau dicapein terus mah pasti capek. Tapi kalau dihadapi dengan senyuman mah pakai ketawa, pakai bercanda, insya Allah. Jadi bisa mengatasi rasa capek itu dengan bercanda. Terutama mohon maaf kepada mahasiswa Universitas Masum apabila di kantin merasa terganggu dengan jogetan Menteri Perekonomian. Mohon dimaafkan, kita mencari happy di situ. Bisa di saat masa jenuh. Benar. Jadi itu sebagai pengekspresian rasa capek kita gitu. Seharian full jaga. Nah, ya malamnya itu atau sore ya kita biasa dangdutan gitu. Melepaskan lelah gitu. Sampai rumah tepar. Ada lagi Kang Sanul? Kalau dari sana semoga kedepannya kita itu kan memang sekarang 70-30 kantin tuh menjadi full, jadi banyak variasi jajanan lah. Iya. Lebih baik Sanul mah yang ngisi kantin tersebutnya lebih baik mahasiswa umum, mahasiswa Universitas Masum. Iya. Nah, bisa juga lebih lagi ditambahin dengan produk-produk yang bisa diajak kerja sama. Contoh kayak Coca-Cola. Nah, Coca-Cola emang belum bisa jadi sponsor karena kita membernya juga baru beberapa bulan. Sedangkan saat kita menjadi 1 tahun mungkin perusahaan Coca-Cola juga mau mensponsori karena kita member tetapnya. Coca-Cola ya. Coca-Cola ditunggu Coca-Cola. Ada sponsornya. Terus tadi diulang pertanyaannya apa? Capek ya? Iya, capek nggak sih? Jadi dari Rijal Ya gimana? menurut Ijal capek gitu. Tiap hari, soalnya kan sekarang daring nih. Ya orang lain daring ya diam di rumah gitu, belajar di rumah gitu. Tapi ya buat Ijal tiap hari ke kampus itu ya emang capek, tapi ya harus dihadapi dengan senyuman juga, ikhlas gitulah, ikhlas. Soalnya kan gini, kalau dibandingin dengan yang lain, proker yang lain itu kan seenggaknya nggak tiap hari gitu, adanya itu kadang sebulan sekali. Nah ini mah kita prokernya tiap hari, berhubung tiap hari itu ya lumayan menguras tenaga juga gitu kan. Jadi ya menurut dia ya capek-capek ya, anggaplah ini sebagai penambah wawasan gitu, penambah pengalaman juga. Sebelumnya juga belum kayak gini, ya alhamdulillah gitu, tetap syukuri aja. Ya paling dari saya mah kalau capek disebut capek sebenarnya ya, cuman gimana ya, ya walaupun pernah ngelapin drop juga, cuman udah kebiasaan di angkringan, jadi happy aja, fun aja gitu bagi saya mah. Dibawa happy aja kan ya? Dibawa happy aja. Karena pada dasarnya saat kita melayani pembeli tidak ada kata boleh meskipun hati kita di saat itu istilahnya moodnya jelek, lebih baik kita dihadapi lebih baik jangan dibawa mood jelek, tapi karena karena pelanggan tersebut kadang tidak menerima saat pelayanan kita jelek. Iya, kadang suka marah-marah juga nanti. Senyuman, hadapi dengan senyuman. Di balik senyuman itu ibaratnya ada hal kita di luar angkringan itu mood down gitu ya, marah-marah gitu. Ya seenggaknya kita masuk ke angkringan itu ya jangan bawa masalah itu ke dalam angkringan gitu. Ibaratnya gitu. Seperti itu kan. Ya. Terakhir aja nih ya, satu pertanyaan terakhir. Siap. Ada kesan-pesan nggak untuk adik-adik tingkat atau yang mau masuk BEM terutamanya dari Menteri Perekonomian? Ada kesan-pesannya? Pesan Kang Jeno. Kalau pesan-pesan untuk mahasiswa semester 1 yang ingin masuk ke Menpero, panjangkan sayap relasi, kenallah semua orang yang di sekitar, karena pada dasarnya kita membutuhkan bantuan itu ke orang sekitar, nggak bakal orang jauh dulu. Pahami
amati, laksanakan. Itu yang diperlukan sama Menpero. Emang kita tidak berpikir secara terus-menerus, tapi kita kelihatan kerja secara terus-menerus. Boleh dari Kang Ijal? Dari Kang Ijal ada? Pesannya buat mahasiswa baru atau adik tingkat, gimana ya? Jadi jangan malu gitu buat gabung, masuk aja gitu. Kita juga melihat dari kepribadian kalian gitu, apakah kalian berjiwa entrepreneur, pengusaha gitu. Soalnya kan itu juga sebagai latihan gitu, sebagai latihan kita setelah lulus nanti apakah jadi pengusaha atau enggak gitu kan. Ibaratnya ya kayak gitu. Seenggaknya kita latihan buat jadi pengusaha itu seperti apa ya, kayak gitu sih. Jadi pesan buat kalian itu ya tingkatkan lagi relasi misalkan ada channel makanan gitu ya, nggak apa-apa lah reseller, kita juga sebagai reseller nggak apa-apa lah jadi reseller. Seenggaknya ya kita juga kita punya basic jiwa entrepreneur gitu. Situ ya. Ada tambahan? Paling untuk mahasiswa baru yang pengen belajar dagang ya, sering-sering aja ke angkringan kita ya di kantin corner, paling segitu aja. Boleh sering-sering ya, boleh nanya-nanya, sering-sering lah gitu. Ada lagi? Sepertinya waktunya tidak memadai, Kang. Ya. Mohon maaf, cuman ini pertanyaan masih banyak, tapi buat adik-adik yang bertanya atau yang belum bertanya tapi belum sempat ya, nanti bisa bertanya langsung lewat IG-nya BEM Almasum. Nah, mungkin cukup sekian podcast bentar. Mungkin cukup sekian podcast hari ini bersama kami Kementerian Perekonomian. Yang semangat dong. Mending semangat gitu. Ulangi lagi. Kementerian Perekonomian. Remaja kantin. Ikatan Remaja Kantin. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Saya Alif undur diri dan kami Kementerian Perekonomian pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.